Hai, sahabat Kampus Librari, sebelum kita masuk pada pembahasan-pembahasan tentang edukasi atau pengetahuan, sebaiknya pertama-tama Kampus Librari akan menjelaskan tentang channel ini. Tentunya sebuah channel mempunyai tujuan tertentu, karena pada dasarnya semuanya berawal dari tujuan. Baik, langsung saja tujuan dari channel ini, saya jelaskan tentang channel ini terlebih dahulu. Channel Kampus Librari adalah konten pengetahuan atau edukasi, bagi semua pelajar baik itu mahasiswa-mahasiswi, dan bagi siswa-siswi, dan tentunya untuk semua orang yang mau mengetahui sesuatu. Untuk itu maka, Kampus Librari mengharapkan dukungan dari semua penonton, untuk subscribe channel ini, dan like jika menyukai video ini, dan komen sebanyak-banyaknya, dan share kepada sahabat, kenalan, dan semuanya, dan nonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Jadi kami harapkan dukungan subscribe dari Anda sekalian. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tokoh filsafat Indonesia yaitu Profesor Dr. Nikolaus Driarkara SJ, lahir di Kedunggubah, Kaligesing, Purworejo, tanggal 13 Juni tahun 1913, meninggal di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah, tanggal 11 Februari tahun 1967 pada umur 53 tahun. Salah satu gagasan atau ajaran pokok Driarkara adalah, manusia adalah kawan bagi sesama. Manusia adalah rekan atau teman bagi sesamanya di dunia sosialitas ini, Homo homini socius. Pikiran Homo homini socius ini diajukan untuk mengkritik, mengoreksi, dan memperbaiki sosialitas preman, sosialitas yang saling mengerkah, memangsa, dan saling membenci. Dalam Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Sampai tahun 1951 nama Driarkara tidak dikenal. Hampir seluruh waktunya dia gunakan untuk studi secara intensif. Catatan harian yang ditulisnya sejak tanggal 1 Januari tahun 1941 sampai awal tahun 1950 tidak pernah lepas dari persoalan aktual mendesak yang dihadapi manusia, khususnya rakyat Indonesia. Karya publik awal tulisannya tidak langsung filosofis. Karya awalnya berupa catatan ringan dalam bahasa Jawa yang dimuat majalah Praba, sebuah mingguan berbahasa Jawa yang terbit di Yogyakarta. Disusul kemudian dengan Warung Pojok dengan nama samaran Pak Nala. Terbitnya majalah Basis tahun 1951 membuka peluang Driarkara memperkenalkan ide-idenya ke masyarakat. Mulanya dengan nama Puruhita, kemudian dengan nama lengkap Driarkara. Cara penyajiannya bergaya percakapan, setapak demi setapak membawa pembaca ke permenungan filosofis. Saat mengasuh Basis, Driarkara diserahi tugas menjadi dekan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Sanata Dharma, embrio IKIP Sanata Dharma. Pidato pertanggungjawabannya tentang kepentingan pendidikan guru memperoleh tanggapan luas. Dan sejak saat itu tahun 1955 selain dikenal sebagai filsuf juga seorang ahli pendidikan. Lewat tulisan, pidato, ceramah, dan kuliah, Driarkara memberikan pencerahan proses pencarian jati diri bangsa. Misalnya, ketika gerakan mahasiswa marak pada tahun 1966, dialah pembela pertama hak mahasiswa dan pelajar untuk demonstrasi. Di tengah keadaan kritis dan buntu mentok, dia tampil dengan gagasan menerobos lewat pemberian makna. Buku dan tulisan, Driarkara memang tidak pernah menulis buku. Driarkara tidak meninggalkan satupun karya utuh komprehensif tentang satu persoalan. Kalau mau disebut sebagai buku, mungkin tulisan tentang filsafat Malebranche, disertasi untuk memperoleh gelar doktor ilmu filsafat dari Universitas Gregoriana, Roma, tahun 1952. Disertasi itu berupa manuskrip setebal 300 halaman ditulis dalam bahasa Latin klasik. Naskah asli disimpan di Roma, tetapi tahun 1954 terbit versi ringkasannya setebal 40 halaman. Selain disertasi, hampir semua karya Driarkara berupa tulisan-tulisan pendek, isinya komentar tentang persoalan-persoalan hangat pada zamannya. Tulisan terpanjang berupa pidato pengukuhan gelar guru besar luar biasa dalam ilmu filsafat pada Fakultas Psikologi UI tahun 1962. Dengan metode fenomenologi eksistensial, metode yang dikembangkan Malebranche, persoalan kemanusiaan ditempatkan dalam situasi bersama masyarakatnya.
Driyarkara lewat perenungan kehidupan bangsa negara Indonesia terlibat dalam jatuh bangunnya menjadi Indonesia. Driyarkara mengamati, mempertanyakan, menggugat, memberi makna, dan menawarkan jalan keluar yang menerobos. Beberapa buku kumpulan tulisan dan tentang Driyarkara, jejak sebagai pemikir dibukukan dari siaran-siaran radio RRI dan renung filsafatnya dalam buku Perjikan Filsafat, PT Pembangunan, Jakarta, 1962. Kumpulan kuliah-kuliahnya disatukan dalam Filsafat Manusia, Kanisius, Yogyakarta 1969 CETI dan 1975 CET2. Driyarkara tentang pendidikan, Driyarkara tentang manusia, Driyarkara tentang negara dan bangsa, Yayasan Kanisius, Yogyakarta 1980. Sekolah Tinggi, pada tanggal 2 Februari tahun 1969, tepat 2 tahun setelah Driyarkara meninggal, di sebuah ruang tamu di Susteran Teresia Jalan H. Agus Salim, Jakarta, jejak perintisan Sekolah Tinggi Filsafat bernama Driyarkara dimulai. Proses pembidanan sebuah sekolah filsafat dilakukan bersama oleh rekan-rekan almarhum, yaitu Prof. Dr. Fuad Hasan, Prof. Dr. Slamet Iman Santosa yang mendambakan didirikannya sebuah institut filsafat di Indonesia yang terbuka untuk umum, berdiri sendiri, dan merupakan pusat yang mampu menarik dosen untuk lebih memantapkan usaha pengembangan filsafat di Jakarta. Inilah Dais Natalis pertama Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara pada tahun 1969. Pendapat Suhokgi, adik Arif Budiman, salah satu pengagumnya, menyebut Driyarkara sebagai filsuf dalam arti sebenarnya. Dia selalu meragukan postulat, bertanya, menggugat segala bidang, termasuk tentang dirinya sendiri. Tetapi, dari segala keraguan itu dia susun kembali satu-satu dan sederhana, sampai tercipta kepastian-kepastian kecil. Fuad Hasan menggolongkannya sebagai pemikir yang selalu risau atas realitas masyarakat, seorang pekerja keras, kata Slamet Iman Santoso, filsuf yang tidak memburu popularitas, tulis Daoed Jusuf, Frans Magnis Suseno SJ, Suryanto Pus. Powardoyo, Muji Sutrisno, Tuti Herati. Sekadar menyebut beberapa nama, menyatakan Driyarkara bukan hanya guru besar yang berhasil merangsang minat berfilsafat di Indonesia, tetapi juga filsuf pertama Indonesia yang menulis filsafat sistematik, tidak hanya sosok yang menempatkan filsafat sebagai filosofia, cinta kebijaksanaan, tetapi juga filsafat sebagai kegiatan yang inheren dalam kehidupan sehari-hari. Pemikir besar Indonesia lainnya, Sujatmoko, menyebut Driyarkara pembawa pemikiran filsafat modern. Driyarkara pemberi makna atas perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik dari channel ini. Terima kasih.